tahu siapa beliau sebenarnya? Iya, saya sangat ingin tahu sebenarnya Kisanak ini siapa. Dan saya menduga-duga di dalam hati saya bahwa Kisanak itu seperti dahulunya itu adalah sesuatu yang sangat berkuasa di tempat ini. Hmm, penguasa Pajajaran, Prabu Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini adalah hari pencarian di mana saya harus mendapatkan Kian Santang, teman-teman, untuk sebagai partner dengan sang guru ataupun ahli yang akan mengajari kita itu tentang perkopian gitu, teman-teman. Dan tadi saya itu sudah menemukan sang guru sedang berjalan di pinggir jalan, namun di atas sana ini kan bukit ya. Kita sengaja menurunin, Mas Taufik, coba bisa di shoot ke belakang. Ya, ini menanjak ke atas ya, teman-teman ya. Bukit kita menuruni karena tadi kita melihat bayangan sang guru itu turun ke sini. Yang anehnya itu tidak ada jejaknya, teman-teman. Jejak sang gurunya itu tidak ada. Lihat, nggak ada jejak rumput yang terinjak, tidak ada. Jadi menurut saya itu ini guru bukan guru sembarangan ya, Mas Taufik ya. Padahal tadi kita itu di jalan lihat banget dia di pinggir terus masuk. Nah, ini harus hati-hati kalau nggak jeli ataupun nggak membawa penerangan yang jelas, pasti akan terperosok masuk ke jurang. Ini karena ini ya nggak begitu dalam sih ya, hanya kemiringannya itu mencapai 80 derajat, namun kedalamannya itu hanya berkisar 15 meter. Ini kita sudah sampai sini, namun nggak menemukan jejak. Tapi saya yakin kenapa dia itu masuk ke sini. Ini pasti ingin menunjukkan sesuatu, ya. Nggak mungkin menunjukkan tanpa sebab. Yang jelas dia itu bukan siluman ataupun sesuatu yang apa, namun jelas dia itu posisinya itu menurut saya bisa melayang, namun bukan hantu, teman-teman. Bisa melayang, bukan hantu. Nah, ini saya menemukan nih. Nah, dia tidak menginjak, namun dia bisa, ini tadinya seperti ini nih. Nah, ini patah, berarti ada yang menyentuh. Berarti antara larinya ke sana, kita nyari yang rantingnya patah. Berarti dia itu memang mengambang. Oh, nah ini teman-teman, kalau kalian melihat belalang seperti ini jangan disentuh ya, karena ini banyak sekali parasitnya. Ini kalau masuk ke dalam kulit kalian, itu akan sangat berbahaya. Jadi hewan seperti ini sebaiknya dihindari, jangan buat mainan untuk anak kecil karena ini banyak sekali parasit. Kelihatan nggak, Mas Taufik? Iya, ini kalau dimasukkan ke air, parasitnya itu akan keluar. Seperti itu. Dan ketika keluar, dia akan mati perlahan. Ini feeling saya sih, mana ranting yang patah? Pasti ada jejaknya. Ini patah. Kemungkinan besar ke sini loh. Ini juga patah nih. Lihat. Ya kan, patah. Berarti ke sini nih. Pergerakannya sangat cepat. Patah nih. Barusan nih patahnya. Sama ini. Ini juga baru. Berarti ke sini. Ayo, Mas Taufik. Ini ke sini. Iya. Untuk mencari jejak di bawah memang kita agak kesulitan. Namun mencari jejak di atas kita tidak kesulitan. Astagfirullah. Ah, lihat, kelihatan nggak? Itu
Kenapa dia membawa kita masuk ke dalam ya Mas Taufik ya? Saya juga nggak tahu. Di semak belukar seperti ini loh. Nah itu. Di sini ada jalan. Di situ ada jalan, cuman kita harus agak sedikit ke sana. Assalamualaikum. 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 Mohon maaf Kisanak. Saya datang ke sini bukan berarti saya ingin mencari dirimu dengan cara yang kasar ataupun yang mengganggu kamu. Jadi saya datang ke sini Kisanak. Saya ingin meminta sedikit kejelasan tentang dirimu karena sejak awal saya ke sini saya sudah bertemu 2 kali dengan dirimu. Namun yang pertama saya tidak menyadari tentang dirimu. Saya pikir engkau hanyalah warga sini. Namun setelah saya bertemu dengan Sang Prabu Siliwangi, saya jadi tahu sejarah tentang dirimu bahwa engkau adalah sang guru. Aku mohon padamu, bantu aku. Aku terima salammu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan aku jika aku telah membawamu ke dalam hutan seperti ini. Tujuanku adalah karena sebentar lagi akan ada banyak orang yang lewat. Namun, aku membawamu ke dalam sini supaya tidak ada yang bisa melihat. Oh, jadi engkau tidak mengizinkan orang lain melihat pertemuan kita. Ya, ketika orang lain melihat diriku, mereka akan berlomba-lomba untuk memaksaku menjadi guru mereka karena aku sudah sangat terkenal di wilayah ini. Aku sudah hidup 700 tahun dan aku tidak bisa mati. Hingga anak didikku sudah mati semua, aku masih bisa hidup hingga sekarang. Inilah yang dicari oleh sebagian manusia. Mereka menginginkan kehidupan abadi. Oh, teman-teman, jadi dia itu hidup 700 tahun yang lalu hingga sekarang. Bahkan anak didiknya itu sampai sudah meninggal. Namun beliau masih bisa hidup. Luar biasa. 700 tahun, teman-teman. Luar biasa. Maafkan saya. Saya telah lancang sekali. Maafkan saya.
Usiamu bahkan sangatlah hebat, melebihi para nabi yang hanya mencapai 600 tahun. Dan kini kau masih hidup. Maafkan saya. Tidak apa-apa atas tidak pengetahuanmu. Namun, aku sangat bangga dengan dirimu karena kamu telah menemukan jejakku. Sementara setiap kali aku pergi dari tempat ini, aku tidak pernah meninggalkan jejak sedikit pun. Namun kau mengetahui, tidak meninggalkan jejak di bawah, namun meninggalkan jejak di atas. Aku sangat bangga dengan kecerdasanmu. Baiklah, aku terima kasih sekali. Maaf, wahai guru tertua. Aku datang ke sini bukan untuk mencarimu semata-mata, namun aku ke sini untuk mencari muridmu. Karena ada suatu hal yang sangat penting sekali. Mohon bantuanmu. Karena yang aku cari, dia adalah muridmu. Dia sangat dibutuhkan untuk masuk ke negeri Pajajaran. Meskipun sebenarnya negeri itu engkau tahu sudah tidak ada. Namun dalam hal goib negeri itu akan tetap muncul. Karena sejarahnya sangat luar biasa. Engkau sudah tahu tentunya perbedaan antara manusia yang hidup dan mati. Aku lebih mengetahui dibandingkan dirimu. Sesungguhnya negeri Pajajaran memang sudah tidak ada. Namun, orang-orang pilihan tidak akan pernah meninggalkan jejak-jejaknya sedemikian rupa, melainkan butuh waktu dan proses yang sangat panjang. Makanya, kalian semua, orang-orang pilihan, termasuk orang-orang bangsawan, itu akan mengalami peninggalan di dunia yang sangat lama. Karena untuk perhitungan kebaikan dan harta mereka sangatlah banyak. Aku pun sangat takut karena aku sudah hidup terlalu lama. Mungkin juga aku mengalami hal yang lebih lama lagi dibanding murid-murid. Saya mengerti. Jadi teman-teman, yang dia katakan itu benar. Kenapa ada sebagian orang yang sangat lama, cara ininya itu kayak mungkin hisabnya itu menunggunya itu sangat lama. Karena apa? Karena ketika hisabnya itu lama sekali, itu dikarenakan perhitungan harta mereka itu yang sangat lama gitu teman-teman. Sambil menunggu perhitungan, mereka masih bisa tinggal ataupun ini. Maafkan saya guru, izinkan aku berjumpa dengan Pangeran Kian Santang, karena ibundanya sebentar lagi tidak bisa ada di sini. Dia akan kembali. Dia sudah selesai waktunya untuk meninggalkan tempat ini. Ya, aku mengerti. Aku akan mengizinkan dia untuk kembali. Namun, setelah berjumpa dengan ibundanya, dia harus kembali lagi ke sini karena masih ada satu ajaran yang belum dia kuasai.
Dia memang pangeran yang terhebat. Dia seperti ayahnya. Namun, aku harus menurunkan ilmuku untuk dirinya. Maaf, bukannya Pangeran Kian Santang secara dohir ataupun lahir dia sudah wafat. Hanya jiwanya yang masih ada di sini. Itulah dia. Kenapa aku memberitahunya tentang ilmu meskipun dia sudah tidak ada. Ilmu yang ingin aku berikan kepadanya adalah ilmu di mana jejaknya itu tidak akan pernah hilang. Ilmunya akan terkenang sepanjang masa. Meskipun dia sudah mati baru mempelajari ilmu ini. Ilmu ini akan sangat berguna untuk penerus-penerusnya. Bagaimana bisa orang yang sudah tidak ada masih mempelajari? Namun kecuali kayak Sang Prabu yang waktu itu aku berjumpa dengan beliau, karena dia menembus dimensi yang di mana dia itu masih hidup di eranya, namun menembus dimensi ke dimensi sekarang. Kalau ini tidak menembus, melainkan ini memang benar-benar hanya jiwanya. Bagaimana bisa ruh yang masih mempelajari tentang ini, namun bisa bermanfaat untuk yang hidup? Apa yang diajari sebenarnya? Ini yang membuat aku bertanya-tanya. Sedangkan bagaimana Kian Santang yang sudah tiada? Dia akan menyampaikan ilmunya untuk keturunan-keturunannya. Kamu belum cukup untuk menyampaikan hal itu. Karena ilmu yang kau miliki masih seujung kuku dari Pangeran Kian Santang. Jadi, kamu belum layak untuk mengatakan hal itu. Sendiko, ampuni saya. Ini memang di luar kepalaku. Ampuni saya. Aku mengerti. Ini semua karena kamu masihlah sangat muda. Namun, aku hanya ingin menyelesaikan tugasku sebagai guru terhadap Kian Santang. Itu sudah janjiku dari awal. Kalau memang aku tidak pernah berjanji seperti itu, mungkin aku sudah mengangkatmu sebagai muridku. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Sang Guru. Tidak apa-apa. Aku juga sudah sangat bangga dengan keadaanku yang sekarang ini. Terima kasih Sang Guru. Engkau memang luar biasa. Luar biasa hebat. Terima kasih. Waduh, Mas Taufik, kayaknya dia itu mau memanggil Kian Santang. Saya nggak tahu teman-teman dia sedang memanggil siapa. Mungkinkah dia
sedang memanggil pangeran atau gimana, saya belum tahu. Sendiko, pangeran, maafkan saya telah mengganggu. Maafkan saya juga. Saya telah memerintahkan gurumu untuk memanggilmu. Pangeran Kian Santang, aku di sini diberikan titah ataupun tugas untuk memberitahumu oleh bopomu kalau ibunda akan segera pamit dari dunia ini. Tugas ibunda sudah selesai. Waktu ibunda sudah selesai. Apakah engkau tidak ingin kembali untuk menemui ibunda? Jadi, aku hanya menyampaikan ini. Jika memang engkau berkenan, kembalilah. Sesungguhnya, aku memang ingin kembali. Namun, sayang sekali, aku tidak bisa kembali. Karena aku belum sepenuhnya mempelajari ilmu yang guruku bimbing. Ilmu terakhir ini sangatlah penting bagi garis kehidupan manusia. Maaf, pangeran. Jadi engkau ikhlas ketika memang ibundamu pergi tanpa engkau melihatnya. Kita sudah pernah hidup bersama. Kita juga pernah kehilangan satu sama lain. Jadi, kehilangan adalah hal yang mutlak bagi makhluk yang pernah hidup. Namun, untuk makhluk yang sudah mati seperti kami, tidaklah penting hal itu. Karena di kehidupan setelah mati, yang kita pikirkan adalah diri kita dan perbuatan baik kita, serta sesuatu yang kita lakukan agar kepada yang masih hidup. Saya lebih peduli kepada sesuatu hal yang masih hidup. Kata-katanya bijaksana sekali ya teman-teman ya. Baiklah. Aku minta maaf. Telah lancang. Baiklah. Maafkan saya, Guru.